Selamat pagi adik-adik. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang keragaman kenampakan alam di Indonesia. Adik-adik, sebelum saya menjelaskan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Jadi nama saya Eusebius Kasing, saya mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Saya program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 2020C. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita mempelajari tema tentang keragaman kenampakan alam di Indonesia. Jadi adik-adik, kenampakan alam merupakan wilayah Indonesia yang cerminan dari keragaman kenampakan alam wilayah setiap provinsi. Jadi adik-adik, negara Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang terbesar dari Sabang sampai Merauke dan terletak pada garis khatulistiwa. Jadi yang kedua adik-adik, ciri-ciri kenampakan alam wilayah Indonesia. Nah, adik-adik tentu masih ingat bahwa tiap-tiap provinsi memiliki ciri-ciri kenampakan alam yang berbeda-beda. Di mana adik-adik, kenampakan alam di Indonesia yang dapat kamu lihat pada peta adalah kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Jadi, ciri-ciri yang pertama adalah pegunungan. Adik-adik, kalian tentu tahu seperti apa itu pegunungan yang terdapat di beberapa pulau terbesar di Indonesia. Saya ambil contoh itu, pegunungan yang terbesar itu berada di Pulau Sumatera. Jadi adik-adik, di Pulau Sumatera ini terdapat deretan pegunungan yang memanjang seperti pada gambar di samping. Pegunungan ini adik-adik itu bernama Pegunungan Bukit Barisan. Jadi yang kedua adik-adik, ciri-ciri yang kedua itu gunung. Adik-adik tentu tahu dan kita bisa melihat bersama bahwa gunung-gunung di Indonesia itu sangat banyak. Baik gunung api maupun gunung bukan api. Saya ambil contoh itu seperti pada gambar di samping itu. Jadi ini adik-adik gunung yang tertinggi di Pulau Sumatera. Dari tingginya itu mencapai 3.805 km di atas permukaan laut. Jadi adik-adik, ciri-ciri yang ketiga itu dataran tinggi. Adik-adik, dataran tinggi itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, terutama untuk daerah perkebunan, teh, dan tempat peristirahatan lainnya. Ada banyak dataran tinggi di Indonesia, yaitu saya ambil contoh dataran tinggi Kerinci, dataran tinggi Cianjur. Jadi adik-adik, contoh dataran tinggi itu seperti pada gambar di samping. Jadi ini adalah contoh dari dataran tinggi. Nah, ciri-ciri yang keempat adik-adik itu adalah dataran rendah. Adik-adik, hampir semua wilayah provinsi di Indonesia itu memiliki daerah dataran rendah, di mana adik-adik dataran rendah ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, terutama itu untuk pertanian, peternakan, permukiman, industri, perkebunan, dan lain sebagainya. Contoh dataran rendah itu adik-adik pada gambar di samping ini. Jadi ciri-ciri yang kelima itu pantai. Adik-adik, sebagian besar wilayah negara kita itu merupakan perairan, terutama laut, sehingga kita memiliki wilayah pantai yang sangat luas. Contohnya pada gambar di samping. Kita mengenal beberapa pantai, misalnya Pantai Ancol di Jakarta. Jadi adik-adik, pantai ini berfungsi untuk sebagai tempat pariwisata dan tempat untuk rekreasi. Jadi adik-adik, ciri-ciri yang keenam itu sungai. Telah kita ketahui dan kita sering lihat bahwa sungai ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadi saya ambil contoh di mana sungai ini
kegunaannya itu sangat banyak. Contohnya sebagai tempat irigasi untuk mengairi sawah. Contoh sungai itu adik-adik seperti pada gambar di samping. Jadi yang ketujuh itu danau. Telah kita ketahui itu dan kita sering lihat model dan bentuk danau yang ada di sekitar kita. Jadi danau itu adik-adik banyak sekali kegunaannya untuk kehidupan manusia, di mana danau ini fungsinya itu untuk sebagai tempat pariwisata dan tempat untuk rekreasi. Jadi contoh dari danau itu adalah seperti pada gambar di samping. Baik, demikian saja materi yang saya jelaskan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.